Physical Therapy Screening in Emergency Department ya, Mbak ya, topiknya ya hari ini. Iya Pak, benar. Oke, baik. Oke, saya izin share screen ya. Oh, sebelumnya kita buka dulu perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar saya setting dulu nih. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang materi awal tentang peran fisioterapi di emergency department. Saya ulang cepat saja sebelum kita ke screening. Bahwa fisioterapi konsep utamanya kemarin adalah working pada emergency department untuk memainkan peran yang terintegrasi dalam pertama assessment, yang kedua penegakan diagnosis dan triase. Triase yang dilakukan oleh fisioterapi sama dengan triase yang dilakukan oleh profesional kesehatan lainnya, karena konsepnya nanti adalah konsep penilaian terhadap kondisi pasien, jadi tetap sama. Namun, bagi fisioterapi secara spesifik, karena kita isunya kemarin identity fisioterapi itu ada pada gerak dan fungsi, maka manajemen pada pasien yang memang lebih banyak mengarah pada gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal injury. Dan frail elderly itu adalah bagian dari include garapan fisioterapi dalam emergency department. Ini agak berbeda nih. Kalau emergency department yang umum itu kemudian melihat bahwa orang yang dengan kondisi perlu segera tindakan intervensi karena itu berkaitan dengan mati dan hidupnya pasien, maka dia harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Tapi dalam kacamata fisioterapi, karena isu kita adalah isu mobilitas, isu kita adalah isu gerak dan fungsi, maka orang tua yang lemah atau frail elderly patient yang menunjukkan penurunan fungsional setiap hari atau setiap kali dalam proses pemeriksaan kita melihat dia semakin menurun fungsionalnya, masuk dalam kategori emergency dalam kacamata fisioterapi. Nah, otomatis screening dan asesmennya fisioterapi dalam menyelesaikan permasalahan itu akan ada dalam dua skup besar. Yang pertama kaitan dengan musculoskeletal injuries, yang kedua adalah kaitan fungsional pada elderly. Secara khusus elderly yang mengalami situasi infrail atau orang tua atau geriatri community yang kemudian mengalami kelemahan dan menunjukkan penurunan fungsionalnya secara progresif.
Selain dua hal ini sebagai kunci utama yang nanti kemudian akan bermanifest pada pengukuran apa yang dibutuhkan, fisioterapi juga mengakses bagaimana treatment pada isu-isu mobilitas. Jadi memprovide instruction, memprovide appropriate mobility aids, jadi bantuan-bantuan untuk mobilitas apa yang paling cocok untuk pasien, dan bagaimana kita memfasilitasi pasien itu dari kondisi emergensi bisa discharge atau bisa pulang atau bisa kembali ke rumah mereka dengan kondisi yang lebih aman. Nah, itu yang kemarin juga sudah kita singgung. Cepat saja. Kemudian primary responsibility kita nanti akan ada 3 hal. Jadi discharge dari emergency department, bagaimana dia bisa pulang dan sembuh, kemudian observasi, treatment, dan reassessment dilakukan sebelum discharge itu dijalankan atau sebelum pulang, sebelum mereka kembali. Pada target population secara primarily pada frail elderly itu kemudian difokuskan kepada beberapa hal ini. Jadi satu, discharge from AD harus di assessment sama fisioterapi, kemudian observasi, treatment, dan reassessment sebelum dia pulang. Kemudian semua admission to the hospital yang berkaitan dengan situasi dia di rumah juga kemudian dipastikan sampai dia ditransfer untuk respite care atau placement di home-nya mereka disesuaikan. Nah, kalau di sini nanti akan ada isu juga yang berkenaan dengan ergonomic approaching ya. Jadi pendekatan ergonomi pada settingan placement untuk caring-nya si frail elderly atau population yang mengalami problematik muskuloskeletal pada saat dia kembali ke rumah. Bagaimana home mereka dengan additional support services itu bisa mendukung mereka agar tidak lagi mengalami situasi yang memungkinkan dia untuk kembali lagi ke departemen emergency atau ke kondisi gawat darurat. Nah, kita tentu tadi sudah kita diskusikan kemarin bahwasannya ini membantu sekali tim di emergency untuk menurunkan waktu tunggu dalam akses healthcare services. Nah, kunci dari screening itu sesungguhnya adalah ini, mulai dari sini, ya, mulai dari paper ini. Ini adalah paper yang kemudian menunjukkan satu komentar klinis yang ditulis oleh Michael Laennec. Michael Laennec sama George K. menulis tentang the physical therapist as a musculoskeletal specialist. Jadi paper ini memberikan penjelasan bahwa screening atau kemudian pengukuran yang dilakukan oleh fisioterapi itu dimulai dari patient admit to the emergency department. Pertama kali pasien itu masuk ke emergency department dengan emergency physician atau dokter gawat darurat atau dokter di UGD yang kemudian kontak pertama kali untuk menginisiasi. Setelah itu nanti dokter ini akan memberikan konsultasi untuk dipegang oleh fisioterapi dalam asesmennya. Kalau nanti dilihat ada 2 hal tadi. Yang pertama, pasien ini adalah pasien musculoskeletal, injury musculoskeletal. Yang kedua adalah pasien ini masuk dalam kategori frail elderly, seperti tadi yang saya jelaskan di depan. Jadi fokus teman-teman dalam konsep fisioterapi gadar itu kita ada pada 2 hal ini. Nah, frail elderly juga nanti ini kan kompleks ya, nggak cuma muskuloskeletal aja problemnya. Yang namanya older people itu atau geriatric issue itu kan banyak banget yang kaitan dengan mobility issue. Makanya nanti ada yang kaitan dengan nerve, ada kaitan dengan gangguan saraf, ada gangguan muskuloskeletal, ada gangguan kardiovaskular pulmonal atau gangguan integumentari yang akan berimplikasi pada function. Nah, dari clinical commentary ini disebutkan bahwa clinical commentary ini memprovide support for the use of physical therapy consultation. Artinya dokter itu kemudian memberikan satu mandat intervensi kepada fisioterapis, konsultasi sebagai konsultan, artinya ada enhanced management of patient. Jadi ada peningkatan manajemen pada pasien dengan kondisi disfungsi muskuloskeletal pada emergency department setting. Dan fisioterapis itu kemudian memiliki level expertise yang tidak umum dimiliki oleh emergency department dan mempresent atau memunculkan satu practice yang perannya itu kemudian berhubungan dengan peran potensial fisioterapi untuk memberikan layanan di MSK injury dan di frail elderly. Nah, ini menurut paper ini sangat punya manfaat sekali untuk sampai kepada layanannya berimbas pada cost effective services. Jadi ada layanan yang kemudian berimplikasi pada cost effectiveness. Ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat, mungkin saya besarkan ya.
Jadi kalau kita lihat sebelah kiri Anda, jadi tadi pada saat pasien diadmit di emergency department, kemudian mulai dari emergency physician menerima pasien, Recording in progress. dia akan memberikan inisiasi untuk fisioterapi menjadi konsultan, fisioterapi akan melakukan exam. Nah ini screening dan pemeriksaan dilakukan, fisioterapi akan ada examination. Examination-nya seperti apa Pak? Examination standar yang ada dalam musculoskeletal, sama ya. Kemudian ada clinical intervention jika dibutuhkan di sana yang hubungannya dengan itu, dan patient instruction jika indikasinya perlu ada instruksi tertentu untuk dia exam. Sama lah, ini kemudian dasar ya. Kemudian fisioterapi memfollow up dan memberikan rekomendasi dan berdiskusi lagi nanti dengan dokter UGD-nya atau dokter yang kemudian bertanggung jawab pada emergency department. Dan di sini perlu interdisciplinary collaboration untuk menyelesaikan satu pelayanan terhadap kondisi pasien tersebut sampai pasien itu kemudian didisposisi untuk diproses sesuai dengan indikasinya apa. Nah, dalam proses ini, dalam tulisan komentari klinikal yang ditulis oleh dua peneliti ini bahwa fisioterapi sebagai musculoskeletal specialist itu mengembangkan dan berkembang dengan role-nya sebagai emergency department pada fisioterapi for the future. Langkahnya adalah untuk memberikan satu intervensi pengukuran atau penilaian terhadap situasi pasien dengan menerapkan satu pendekatan special interest group ke sana. Ada communication specific illustration pada practice model yang juga diterapkan pada pasien dengan emergency department, karena ini berbeda dengan pasien-pasien yang tidak emergency tentunya. Dan mungkin akan banyak sekali satu specific evidence yang berhubungan nanti dengan emergency department yang hubungannya dengan peran fisioterapi dalam meningkatkan intervensi untuk peningkatan patient outcome. Jadi melalui pathway ini, melalui pola ini, maka emergency department practice atau practice yang ada di departemen emergency atau gawat darurat ini memang menjadi novel opportunity buat fisioterapi. Jadi ada satu opportunity baru buat fisioterapi untuk memberikan layanan sebagai pioner yang berusaha secara simultan menjadi advance secara kualitas layanan dan secara kualitas layanan mengarahkan pada kemampuan identitas keprofesionalan fisioterapi pada gerak dan fungsi. Oleh karenanya akan ada case yang berbeda antara fisioterapi dengan dokter pada saat ada di emergency department. Pada saat dia ketemu pasien dengan kondisi musculoskeletal injury, dia akan bisa meminta fisioterapi untuk jadi konsultan untuk exam itu atau melakukan screening terhadap pasien. Yang kedua, pada saat ketemu pasien dengan kondisi frail elderly, juga fisioterapi bisa dilibatkan untuk menjadi konsultan oleh dokternya untuk memberikan intervensi pada mereka. Begitu. Sebentar ya, saya tak ngecas dulu biar nggak mati. Ngecas. Nah. Baik, oke. Nah, dari paper ini kita bisa melihat bahwa proses fisioterapi melakukan screening pada exam atau clinical intervention sampai pada instruction pada pasien dengan kondisi emergency department pada dua case utama tadi kaitan dengan musculoskeletal injury dengan frail elderly menjadi bagian yang paling utama menjadi pendalaman teman-teman semuanya. Nah, ini juga adalah satu riset yang dilakukan sebagai bukti bahwa penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh fisioterapis akan memberikan satu pengukuran tersendiri pada situasi tersebut. Nah, ini adalah yang sebelah kanan adalah contoh pengukuran yang dilakukan pada pasien untuk screening untuk penilaian. Jadi concordance between fisioterapi dan physician itu memberikan gambaran bahwa ini kemudian background dari penelitiannya berawal dari adanya overcrowding di area emergency department
yang kemudian dihadapi oleh seluruh rumah sakit atau klinik yang punya departemen emergency, yang impact-nya ini berimpact tidak hanya lokal tapi juga worldwide. Jadi masalah utama adanya overcrowding yang ada di emergency department. Nah, untuk menjawab tantangan ini, maka ada peningkatan layanan, ada healthcare demand yang meningkat. Kebutuhan akan layanan dan pemeriksaan pada emergency department. Nah, satu model layanan baru termasuk di dalamnya adalah melibatkan advanced physiotherapy practice. Jadi praktis fisioterapi, seorang fisioterapi yang berpraktek secara advance, secara khusus pada implementasi case-case di emergency department. Jadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk studi tentang bagaimana mengassessment, melakukan screening, melakukan penegakan diagnostik, melakukan treatment dan melakukan planning, membuat planning discharge pada pasien yang nanti akan dibandingkan antara advanced practice physiotherapy, APP itu adalah fisioterapi yang sudah praktisnya expert di emergency, dan dokter emergency. ED physician itu adalah dokter emergency. Untuk pasien-pasien yang dikonsult ke emergency department berkaitan dengan minor musculoskeletal disorder. Dari penelitian ini, dan ini adalah pemeriksaan yang nanti dilakukan oleh fisioterapi dalam melakukan screening, didapatkan hasil konklusi bahwa ada significant agreement. Jadi significant agreement itu ya antara dua profesional ini dilakukan penilaian terhadap bagaimana peran dia pada saat menilai minor musculoskeletal disorder pada case yang ada di emergency department. Antara dokter dan fisioterapis itu didapatkan adanya kesamaan yang signifikan antara dokter dengan fisioterapi dalam dalam hal satu, penegakan diagnosis. Jadi sama ternyata. Jadi begitu fisioterapi diminta untuk melakukan penilaian berkaitan dengan penegakan diagnosis pada gangguan minor musculoskeletal, cocok. Sama juga dengan dokter melakukan penegakan diagnostik. Dan yang kedua, yang juga cocok secara signifikan adalah discharge plan. Discharge plan itu artinya planning kira-kira bagaimana proses nanti dia pulang ke rumah. Penilaian dilakukan oleh dokter dan penilaian dilakukan oleh fisioterapi, menurut paper ini disebutkan bahwa ada agreement atau kesamaan yang serupa antara apa yang dilakukan fisioterapi dengan apa yang dilakukan oleh dokter. Tetapi more discrepancy regarding treatment plan. Nah, ini yang kemudian kunci ya, mau saya sampaikan ke teman-teman. Ini jadi titik poin kita. Di slide ini, saya ingin bilang bahwa meskipun penegakan diagnosa fisioterapi itu sama dengan bagaimana dokter di emergency menegakkan diagnostik, namun pada treatment plan mereka berbeda jauh. Karena konsep pendekatan fisioterapi itu tetap pada rumpun gerak dan fungsi yang nanti kemudian bersandar pada ICF. Sedangkan dokter pada rumpun patologi yang kemudian fungsi atau utamanya nanti dengan ICD-10. Nah, itu kemudian yang memunculkan dalam penelitian ini terbukti bahwa treatment plan-nya beda. Misal, dokter segala sesuatunya harus dioperasi. Sedangkan fisioterapi, dia akan mengusulkan untuk tindakan misalnya konvensional, misalnya memberikan intervensi yang non-operatif. Dia memberikan misalnya dalam pengurangan nyeri saja, fisioterapi akan memberikan pilihan A, sedangkan dokter akan pilihan B. Ini membuktikan bahwa fisioterapi dengan dokter berjalan bersama namun berbeda fokus untuk penyelesaian masalah. Sehingga ini juga membuktikan bahwa dokter itu tidak bisa menjadi supervisinya fisioterapi. Fisioterapi hanya bisa disupervisi oleh fisioterapi yang lebih berpengalaman, level pendidikan lebih tinggi, dan lebih berpengalaman dalam klinis maupun dalam evidence. Tapi tidak bisa memimpin fisioterapis. Seorang dokter nggak bisa memimpin fisioterapis, even mereka adalah dokter spesialis. Tapi dokter yang memimpin dokter. Karena ternyata dalam penelitian ini terbukti treatment plan yang disetting oleh fisioterapi dan dokter itu jelas berbeda, ada diskrepansi. Namun dalam hal diagnostik dan discharge plan mereka cenderung berada pada satu line atau satu garis sama. Nah, hasil ini tend to support. Jadi hasil ini mengarahkan kepada support terhadap integrasi fisioterapi dengan ke dokter itu dalam menangani kondisi itu sangat baik sekali. Prospective evaluation-nya, jadi evaluasi di masa yang akan datang
ada efisiensi yang bisa dimunculkan dengan model adanya fisioterapi di dalam emergency department dalam hal penegakan diagnosa dan discharge plan untuk kemudian menjamin bahwa akan ada efektivitas layanan. Satu, yang kedua, menurunnya waktu tunggu layanan. Yang ketiga, biaya yang lebih sedikit. Sehingga memang fisioterapi harus mulai untuk concern, jika nanti teman-teman punya kesempatan untuk diberi kesempatan concern untuk menjadi consult pada emergency department, maka dua hal ini utamanya. Udah, kita pokoknya yang lain-lain dalam kaitan lain kita paham, tetapi kita tidak perlu expert untuk bisa memberikan intervensi. Tapi kalau urusan dengan musculoskeletal dan frail elderly, kita harus expert. Karena dalam concordance riset ini ada kesamaan agreement yang kemudian menunjukkan peran fisioterapi pada kondisi emergency department itu kemudian sangat serupa, bahkan sama agreement-nya, signifikan dia antara dokter dengan fisioterapi. Tapi dalam hal treatment plan berbeda jauh. Artinya jalan dengan situasi yang berbeda. Oke. Nanti ini bisa saya share dua paper ini dan bisa diperdalam teman-teman dalam diskusi ya. Lalu imbas dari pengukuran dan asesmen yang dilakukan oleh fisioterapi ada pada impact practice-nya di emergency department. Apa saja itu? Jadi impact practice yang pertama di emergency department dari pengukuran dan asesmen yang dilakukan oleh fisioterapis, yang pertama pada patient experience. Kita melihat bahwa fisioterapi yang memberikan layanan di emergency department pada pasien dengan individual treatment plan punya target untuk menjamin pasien itu pas dia pulang. Fokusnya pada concerns untuk bisa mendapatkan satu kepuasan layanan yang tinggi. Yang pertama, manajemen fisioterapi pada gangguan soft tissue injury. Soft tissue injury ini kan masuk dalam bagian muskuloskeletal ya. Jadi fisioterapi pada manajemen soft tissue injury menurut dua paper ini dia menghasilkan satu kepuasan pada pasien. Ini bukti bahwasanya ternyata experience seorang pasien yang mengalami soft tissue injury pada saat dia masuk ke emergency department, dia kemudian ditangani dan di-screening oleh fisioterapi, dia mengatakan bahwa ada kepuasan yang tinggi terhadap layanan fisioterapi di situ. Yang kedua, asesmennya fisioterapi, screeningnya fisioterapi, dan manajemen pada pasien itu menunjukkan bahwa adanya penurunan length of stay atau LOS. Length of stay itu adalah seberapa lama orang itu tinggal di rumah sakit atau di emergency department. Itu menurun. Artinya waktu dia untuk stay di sana lebih singkat. Di emergency department dia lebih singkat tinggalnya, dia nggak lama-lama di emergency department, bisa langsung dirujuk ke ruang perawatan, dan wait times-nya itu kemudian menjadi menurun juga. Tapi ini bukan berarti dengan kondisi cepat itu kemudian ada adverse event, tidak. Bahkan dia tanpa ada peningkatan efek samping dengan kondisi layanan yang cepat. Ya, ini kemudian dibuktikan dengan 3 paper itu. Nah, kemudian yang terakhir, impact pada patient experience dari pengukuran dan penilaian pada pasien yang ada di emergency department oleh fisioterapi. Fisioterapi yang kemudian melakukan manajemen terhadap pasien-pasien muskuloskeletal itu di emergency department terbukti mampu menurunkan disabilitas. Disabilitas itu adalah kondisi di mana munculnya problematik baik itu gangguan fungsi ataupun kondisi kecacatan yang mungkin akan terjadi jika kemudian salah atau tidak tepat dalam mengambil keputusan klinis. Nah, fisioterapi terbukti pada saat manajemen musculoskeletal problem menurunkan disabilitas yang terjadi pada pasien. Ini imbas pada pasien experience secara individual ya. Lalu bagaimana tentang population health? Impact yang kemudian dimunculkan dari population health adalah fisioterapi dalam emergency department itu kemudian terbukti mampu meningkatkan outcome pada pasien. Dan fisioterapi berperan sebagai jembatan untuk membangun satu layanan community untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan secara umum atau keseluruhan dari physical functioning atau fungsi gerak fisik. Jadi fisioterapi dalam population health itu imbasnya di saat dia menangani pasien emergency, dia meningkatkan patient outcome dan bertindak sebagai jembatan komunitas, layanan pada komunitas untuk meningkatkan mobilitas dan fungsional. Jadi fisioterapi dalam population of health dengan
melakukan screening yang tepat, dia akan memberikan layanan terhadap peningkatan outcome pada pasien yang pertama. Seperti misalnya pada saat pasien di emergency department mengalami kondisi pain, maka pain control merupakan bagian dari peningkatan outcome pasien yang terbukti berhasil. Disabilitas jadi menurun dan fasilitasi untuk memastikan bahwa pasien itu bisa pulang ke rumah dengan aman. Aman dalam artian secara kondisi aman pada saat di rumah pun disetting dengan situasi yang aman dalam activity. Jadi impact yang kemudian muncul pada population health. Kemudian selanjutnya peningkatan yang penting ini yang pentingnya. Jadi saya katakan bahwa fisioterapi dalam memberikan penanganan pada pasien dia akan isunya juga akan mempertahankan dalam situasi dia memastikan pasien berada pada kondisi safety. Jadi improvement in safety and function pada saat peningkatan dari layanan kita, hasil dari screening kita itu kemudian meningkatkan safety yang muncul pada functionnya si pasien, menghasilkan satu intervensi fisioterapi di emergency department untuk memungkinkan pasien itu bisa stay di community lebih panjang. Artinya situasi pada saat dia kembali ke rumah dipastikan situasinya sudah bagus secara fungsi dan juga sudah aman. Safety lah dia untuk kemudian masuk kembali pada community atau kembali ke masyarakatnya, kembali ke rumah dan beraktivitas kembali. Nah, yang ketiga, impact pada population health dengan adanya fisioterapi di emergency department. Fisioterapi pada fasilitas-fasilitas emergency akan melakukan tindakan planning terhadap kepulangan pasien dan akses terhadap layanan lainnya yang juga dibantu untuk disediakan pada kondisi terutama berkaitan dengan informasi-informasi pada komunitas dan informasi berkenaan dengan alat bantu mobilitas pada pasien. Dan ini jadi lebih simple gitu lah ibaratnya. Jadi timely manner itu artinya jadi lebih simple. Layanan ini berkaitan dengan community information dan mobility aids yang kemudian menghasilkan satu sistem yang lebih efisien. Jadi adanya fisioterapi pada emergency department itu sebenarnya justru memberikan satu ruang efisiensi dari sebuah sistem layanan untuk membantu pasien itu mendapatkan information berkenaan dengan bagaimana nanti dia di rumah, aktivitas dia di rumah seperti apa, di rumah bagaimana dia memastikan dia tetap aman, kemudian tidak mengalami kondisi emergensi lagi dan kembali lagi ke rumah sakit misalnya gitu. Ini semua kemudian difasilitasi oleh fisioterapi. Bahkan fisioterapi juga memberikan masukan berkaitan dengan alat bantu mobilitas di rumah yang bisa dilakukan apa. Kalau seandainya tidak mampu untuk memberikan intervensi ABC, kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah, fisioterapi membantu juga memberikan arahan ke arah mana kira-kira proses ini kemudian dilakukan. Nah, paper ini juga sudah memberikan gambaran bahwa posisi fisioterapi di emergency department imbasnya terhadap population health ternyata sangat besar. Oleh karenanya, dalam pengukuran fisioterapi, dalam screening untuk pasien-pasien di kondisi emergensi harus berpotensi untuk bisa memberikan pasien itu jaminan safety atau ensure ke pasien untuk bisa functionnya itu dapat dijamin aktivitasnya bisa aman. Itu menjadi sangat penting. Dan safety pada physical function, kemudian safe discharge pada saat dia di rumah, bagaimana provide community untuk informasi maupun mobility aids itu menjadi bagian yang sangat penting bagi layanan fisioterapi, hubungannya impact terhadap population health. Nah, selain population health, jadi ada 3 ya faktornya. Yang terakhir ini yang menarik, karena ini kaitan dengan cost atau anggaran. Sebenarnya kalau seandainya ini bisa kita perjuangkan di Indonesia, maka mestinya fisioterapi itu sangat mungkin ada di emergency department. Tapi hari ini mungkin kita belum bisa masuk pada tatanan itu, tetapi paling tidak jika Anda semuanya nanti akan punya klinik mandiri, maka Anda paling tidak sudah bisa melakukan hal yang sama. Tetapi kalau klinik mandiri yang Anda miliki itu tidak memiliki unit emergency, maka Anda harus punya sense untuk bisa sesegera mungkin memahami posisi mereka ada di mana dan mereka harus dirujuk kemana. Ya, itu paling penting. Kalau Anda tidak punya fasilitas untuk kemudian memberikan intervensi berkaitan dengan kondisi emergensi, kalau emergensinya fisioterapi kaitan dengan elderly masih bisa ditahan. Tapi kalau emergensinya fisioterapi melihat ini berkaitan dengan cardiovascular issue,
kemudian ada penilaian triase yang kemudian mengarahkan dia pada label taggingnya merah gitu, Anda harus segera mengirim dia ke rumah sakit. Nah, apa impact pada healthcare cost? Fisioterapi pada layanan emergency department untuk manajemen musculoskeletal injury ini dihasilkan satu hitungan secara ekuivalen, secara klinis. Outcome yang kemudian dilihat, dikomparasi dengan bagaimana dokter itu juga melakukan, ada ekuivalen atau less cost yang kemudian dimunculkan. Jadi fisioterapi itu memprovide satu standar layanan yang tinggi di emergency department sehingga cost yang dikeluarkan itu affordable. Jadi cost yang dikeluarkan itu sangat sesuai lah dengan apa yang kemudian dilakukan fisioterapi di sana. Yang kedua, dalam healthcare cost, akses fisioterapi di emergency department itu akan menghasilkan satu layanan yang sangat cepat karena early intervention yang dilakukan fisioterapi pada saat melakukan screening pada pasien itu kemudian memungkinkan akses fisioterapi menjadi lebih cepat. Nah, ini berimbas pada penurunan future use of healthcare services. Artinya, penggunaan biaya-biaya layanan atau penggunaan layanan yang kemudian menimbulkan biaya baru atau menimbulkan biaya yang lebih besar bisa ditangani. Karena early intervention yang kemudian dilakukan sehingga ada penurunan layanan untuk kemudian layanan lanjutnya setelah kemudian dia masuk atau diadmit di emergency department. Yang ketiga, karena fisioterapi dalam emergency department itu secara komprehensif, secara lengkap dalam penilaian dan asesmennya, dia kemudian mampu melakukan discharge planning. Discharge planning itu adalah planning untuk dia pulang ke rumah dengan baik. Memfasilitasi akses pada other healthcare services. Fisioterapi kemudian juga sangat piawai untuk memberikan satu arahan pada pasien untuk didapatkan referensi atau kemudian dirujuk untuk dapat healthcare services yang lain. Dan situasi ini pasti akan memunculkan satu manajemen yang lebih efektif dalam menggambarkan satu kondisi yang ada pada pasien oleh si fisioterapis. Sehingga terjadi penurunan return rate to the AED. Adanya penurunan rata-rata orang kembali ke emergency. Ini membuktikan bahwa kalau orang itu sudah nggak balik lagi, berarti nggak ada biaya yang dikeluarkan. Entah biaya ini nanti keluarnya dari three payers atau insurance, atau biaya ini akan dikeluarkan oleh si pasien sendiri. Tetapi dengan komprehensif discharge planning-nya fisioterapi, dengan fasilitasi akses yang baik terhadap layanan rujukan yang dilakukan oleh fisioterapi, dan manajemen yang efektif terhadap kondisi pasien, maka ada penurunan rata-rata orang yang kembali lagi ke emergency. Artinya tidak mengalami problematik yang sama dan ditangani kembali. Maka tidak ada konsekuensi biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, healthcare cost itu kemudian menjadi lebih less cost cenderungnya. Itu yang kemudian menjadi impact dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien. Sehingga tiga impact ini yang kemudian kita sebut dengan impact pada patient experience, impact kemudian pada population health, dan impact pada healthcare cost menjadi bagian yang kunci. Dan semuanya itu bermuara pada bagaimana fisioterapi menjalankan satu skema pemeriksaan untuk kemudian memastikan pasien disposisi itu diproses sesuai dengan indikasinya. Karena fisioterapi sudah memberikan catatan khusus, dia disesuaikan dengan kondisinya dan indikasinya. Dan sudah terbukti juga pada saat fisioterapi itu melakukan tindakan asesmen sesuai dengan penelitian ini, maka hasil yang dimunculkan dengan menggunakan form yang ada di sebelah kanan ini, kita kemudian bisa melakukan satu rangkaian intervensi atau rangkaian penata laksanaan untuk menjamin intervensi pada kondisi emergensi dengan situasi yang lebih baik. Nah, kondisi ini sesungguhnya adalah bagian dari tantangan kita di masa depan. Teman-teman, saya ingin tunjukkan ke Anda bagaimana situasi yang dihadapi oleh fisioterapi hari ini. Pada saat sekarang Indonesia mungkin belum bisa masuk ke emergency department-nya. Di rumah sakit secara real manajerial itu pada report di UGD itu ada fisioterapisnya gitu belum bisa. Namun kita harus memastikan bahwa kita sudah cukup punya kemampuan untuk secara knowledge ya, secara kemampuan kompetensi kita sudah bisa. Manakala misal ada kebencanaan yang terjadi, terus kemudian nanti Anda akan berganti posisi menjadi
orang yang melakukan triase. Bahkan Anda nanti akan ada dan hadir standby di emergency department. Ingat, bahwa fisioterapi itu kemudian bisa melakukan intervensi dengan screening. Kalau tadi kan ada dua hal yang penting ya. Yang pertama tadi apa? Musculoskeletal injury. Itu bagian yang harus difokuskan fisioterapi. Yang kedua, frail elderly. Jadi kondisi-kondisi orang-orang tua atau orang-orang lansia atau geriatri community yang kemudian mengalami kelemahan fungsi secara progresif terus-menerus. Nah, di masa depan peran fisioterapi itu kemudian hari ini sudah mulai dibicarakan. 2030-2050 Australia Physiotherapy Association kemudian merilis bahwa apa yang dilakukan fisioterapi di masa depan itu akan sudah jauh berbeda dengan yang hari ini kita lakukan. Termasuk nanti dalam isu-isu yang berhubungan dengan emergensi. Bisa jadi ya, bisa jadi teman-teman besok di tahun 2030 itu sudah menghadapi situasi yang fisioterapi diminta untuk hadir di emergency department memberikan intervensi di sana untuk menjamin keberlangsungan aktivitas screening yang ada di IGD. Karena apa? Ada overcrowding terjadi di sana. Teman-teman kalau kita lihat ya, bahwa kalau teman-teman pernah baca buku ini buku yang ditulis oleh David Nichols. Judulnya The End of Physiotherapy. Apa yang dibicarakan oleh Nichols di situ? Saya mau cerita dulu tentang buku ini. Ini berkaitan juga dengan bagaimana tantangan kita di masa depan. Ya. Hari ini kita belajar kegawat daruratan, tetapi di dalam layanan formal hari ini juga kita belum diakses untuk bisa masuk di UGD. Tapi jangan melihat hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh modul kegawat daruratan dan manajemen bencana itu sesungguhnya ingin menyambut Anda di 2030-2050. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Buku ini ditulis David Nichols. Jadi buku ini itu terdiri dari beberapa part ya. Ada 3 part ya. Part pertama itu David Nichols itu bercerita tentang bagaimana fisioterapis dulu pertama kali muncul sebelum tahun 1894 ya. Kemudian dia lihat bagaimana perkembangan fisioterapi itu sampai pada hari ini. Dari situ kemudian dia bicara di part kedua tentang bagaimana the body, tubuh manusia, postur dan gerak, serta fungsi dan rehabilitasi menjadi domain aktivitinya fisioterapi. Kemudian di part 3 di buku ini juga, yang judulnya The End of Physiotherapy, dia juga menulis tentang bagaimana implikasi education, practice, regulation, dan riset. Nah, apa yang hari ini kita bicarakan di modul Gadar, mungkin Anda berpikir bahwasanya, wah, kalau kita belum punya akses ke gawat darurat, ya untuk apa juga kita serius-serius belajar Gadar. Mungkin pada saat Anda mengatakan seperti itu hari ini, layanan di UGD memang belum ada. Tetapi pada saat Anda di jalan besok, mengalami situasi di mana Anda butuh harus melakukan screening pada kondisi-kondisi frail elderly, atau Anda menemukan pasien musculoskeletal injury pada saat kecelakaan terjadi di jalan dan Anda ada di sana, maka itu menjadi bagian dari kompetensi yang bisa Anda jalankan. Artinya, implikasi yang ditulis oleh David Nichols di buku ini bahwa education hari ini pada praktisnya mungkin belum bisa education lebih cepat diaplikasikan sebagai kompetensi dibandingkan kewenangan praktis yang diberikan. Karena regulasi yang kemudian menghambat itu, tetapi pastikan bahwa kita semua siap untuk menghadapi situasi di kemudian hari. Maka kuncinya adalah kita selalu update dengan riset. The End of Physiotherapy itu sebenarnya adalah isu tentang bagaimana changing economy healthcare. Jadi bagaimana layanan kesehatan secara ekonomi itu semakin banyak perubahan yang terjadi. Dan hari ini ada new health workforce juga yang kemudian muncul. Kenapa buku ini ditulis David Nichols? Karena dia melihat bahwa besok fisioterapi itu kalau kemudian tidak siap secara kompetensi dan knowledge, maka bisa digantikan. Nah, proses yang terjadi hari ini juga ada perubahan yang terjadi pada batasan-batasan dalam layanan. Bahkan sekarang fisioterapi yang dikerja di Indonesia saja bukan hanya fisioterapi yang ada di Indonesia. Anda nanti lawannya bukan hanya fisioterapi teman-teman Anda sekelas sekarang ya, atau kompetitornya nanti juga dari luar negeri. Teknologi yang fantasinya luar biasa dan sekarang sudah jadi banyak kenyataan terjadi. Kemudian ditemukannya banyak sekali kesempatan-kesempatan baru bagi profesi fisioterapi untuk memberikan layanan, misalnya dengan pendekatan genomik. Dan pergerakan yang hari ini melebihi ekspektasi yang ada, itu yang kemudian terjadi.
Itu paper yang ditulis oleh dia. Selain buku ini, dia menulis paper tentang bagaimana fisioterapi itu digantikan. Artificial intelligence dan redistribusi expertise itu kemudian jadi isu paper yang ditulis oleh dia. Apa yang kemudian jadi isu di sana? Dia kemudian melihat bahwa konvergensi kumpulan data yang banyak sekali dengan peningkatan daya komputasi hari ini dan desain algoritma yang sudah dikembangkan dan disempurnakan menyebabkan adanya peningkatan keberhasilan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan di berbagai profesi, termasuk di fisioterapi. Hari ini memang kita banyak sekali menghindari, sejauh ini kita sering menghindari diskusi formal di fisioterapi tentang ini. Tapi tidak bisa diragukan hari ini satu teknologi yang namanya machine learning dengan AI atau artificial intelligence itu kemudian berangkat untuk memaksa kita harus meningkat kompetensinya dalam domain praktek yang sempit di klinis. AI itu sudah kemudian masuk ke dalam. Paper ini juga kemudian mengatakan bahwa contoh domain emergency hari ini mungkin di luar negeri itu sudah dilakukan karena sudah ada paper yang kemudian menilai, di kita belum. Namun kita harus bisa memberikan gambaran kepada orang di sekitar bahwa fisioterapi bisa loh di area screening atau penilaian asesmen tentang kondisi kedaruratan, utamanya muskuloskeletal dan elderly. Paper ini kemudian juga berpendapat bahwa sistem basic AI dalam sektor kesehatan, misal fisioterapi, itu cenderung punya pengaruh yang signifikan terhadap praktik fisioterapi di masa depan. Kenapa? Karena besok itu praktik akan mengarah kepada otomatisasi. Tugas yang mungkin kita anggap sebagai inti disiplin fisioterapi, besok itu kemudian bisa digantikan oleh kecerdasan buatan dalam praktik klinis. Misal, sekarang sudah ada kan analisis video tentang gerak dan postur, kemudian pemrosesan bahasa alami atau kemudian disebut dengan NLP hari ini. Bagaimana robotika itu sudah berkembang, bagaimana layanan kesehatan yang dipersonalisasi. Sistem pakar yang kemudian dimasukkan dalam kecerdasan buatan. Algoritma tentang prediksi suatu kondisi. Jadi besok bisa jadi kita belum sempat menjadi fisioterapi yang ada di emergency department, sudah ada alat yang sudah bisa menggantikan penilaian fisioterapi di emergency. Jangan-jangan nanti malah yang kemudian dibeli rumah sakit adalah robotnya, bukan fisioterapinya. Satu hal yang penting adalah fisioterapi harus bisa memberikan kemasan pada layanannya bahwa kita bisa diposisikan di emergency. Itu yang paling penting. Dan implikasi yang ada untuk fisioterapi di masa depan adalah pentingnya kita untuk terus mengeksplorasi bagaimana perubahan itu dihasilkan dan dapat menantang beberapa asumsi-asumsi lama. Jadi kita harus bisa membreakdown ya. Kita harus sadar dan mulai bangun bahwa hari ini fisioterapi itu sudah dihadapkan pada musuhnya bukan hanya fisioterapi tetapi juga robot. Musuhnya juga adalah kecerdasan buatan. Musuhnya juga adalah machine learning. Nah, status profesi kita kemudian dipertanyakan pada saat kita kemudian tidak bisa beradaptasi dengan semua itu. Nah, selain itu, yang di bawah itu juga salah satu tulisan Nichols juga. Memang beliau adalah pemikir yang luar biasa. Tapi ada hal baik menjadi ide juga kita. Dalam konsep misalnya tadi, kita membahas bagaimana fisioterapi di emergency. Teman-teman tahu bahwa pembahasan fisioterapi hari ini ternyata juga isunya adalah isu yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Apa hubungannya kira-kira? Jadi bagaimana fisioterapi itu ada hubungannya dengan perubahan iklim. Nah kalau kita lihat bahwa dalam kondisi di global hari ini, dunia saat ini ditandai oleh krisis lingkungan, katanya kan begitu. Belum pernah terjadi sebelumnya model krisis lingkungan kayak sekarang. Perubahan iklim, kemudian isu mencarinya es di kutub, sampah plastik yang mencemari lautan, habitat alami yang kemudian mulai hilang, ada spesies yang sudah mulai hilang. Baru-baru ini menunjukkan bahwa di tahun 2013, sektor layanan kesehatan, termasuk fisioterapi, punya tanggung jawab atas sebagian besar dampak polusi itu. Kita tahu apa hubungannya ini. Teman-teman, hari ini orang-orang di sana sudah berpikir bagaimana fisioterapi itu bisa memberikan layanan. Untuk mengidentifikasi satu layanan kesehatan yang fisioterapi itu harus ramah lingkungan. Penekanannya pada teknologi yang secara langsung interpersonal untuk terapi, fisioterapi kemudian memberikan satu pendekatan yang dominasinya saat ini di luar negeri dengan teknologi misalnya, meningkatkan penggunaan fisioterapi oleh masyarakat itu juga mengurangi ketergantungan yang
meningkat pada teknologi intensif. Itu kemudian ide yang muncul sekarang. Ya. Jadi ternyata fisioterapi itu dianggap bisa digantikan oleh artificial intelligence dalam paper yang di atas ini. Tetapi di satu sisi penggunaan teknologi yang terlalu tinggi itu kemudian akan berdampak pada lingkungan yang hari ini isunya sedang dikurangi. Artinya apa? Fisioterapi itu berarti masih punya kesempatan kunci untuk bisa memberikan layanan terhadap pasien secara langsung. Contohnya tadi juga dengan bagaimana emergency department itu masih bisa dicitrakan dilakukan oleh fisioterapi dalam asesmennya, terutama pada dua hal tadi, muskuloskeletal dan juga frail elderly. Dalam usaha kita untuk melakukan satu langkah agar fisioterapi tetap bisa memberikan layanan yang terbaik dengan saat ini isunya adalah kita bisa mengurangi berbagai hal yang kira-kira akan berimplikasi pada environment. Bagi kita, ini sesuatu yang mungkin yang tidak ada relevansinya dengan intervensi, tapi bagi fisioterapi yang sudah mapan terhadap keilmuannya, maka isu ini menjadi isu yang juga cukup kuat bagi kita. Maka The End of Physiotherapy hari ini bukunya itu kemudian sudah direvisi dengan buku yang lain yang kemudian ditulis oleh Nichols juga dengan inti dari buku tandingannya yang juga ditulis oleh orang yaitu Survival of Physiotherapy. Sehingga dalam kaitan ini teman-teman juga harus mulai berpikir secara rasional. Bahwa meskipun dalam hal ini fisioterapi tidak dikasih akses, belum dikasih akses di lapangan, bukan berarti teman-teman tidak boleh belajar bagaimana posisi fisioterapi ada di emergency. Karena di belahan dunia yang lain, bukan di Indonesia, itu sudah dilakukan. Dan di masa depan, pada saat kita sudah mulai mencoba untuk melihat masa depan, maka kira-kira di tahun 2050, fisioterapi itu akan memberikan penanganan pada pasien dengan hyper personalized. Tadi teman-teman lihat, pada saat fisioterapi berperan di emergency department, layanannya ternyata layanan yang personal. Jadi treatment plan-nya adalah personal. Besok 2040 juga semua pendekatan fisioterapi itu tidak bisa class exercises atau class intervention. Every human will come their own hyper personalized. Besok semua orang akan datang ke fisioterapi dengan data yang personalisasinya itu sangat rinci atau disebut dengan hyper personalized, sangat detail dan terus secara konstan terupdate. Jadi instruction manual untuk covering body, health, and mind dengan real-time diagnostik, dengan personal X-ray, MRI, ultrasound, kemudian blood test, PET, X-ray vision dengan color yang sudah ada kode guidance sistem untuk di mana ada pain, di mana isu tentang gangguan gerak. Fisioterapi akan menggunakan data itu untuk memperform bagaimana treatment yang dilakukan. Artinya, kalau kita kemudian hari ini tidak siap dengan perubahan teknologi, maka kita akan tergilir oleh mereka. Karena mereka besok sudah akan mulai menyediakan semua data yang sesungguhnya hari ini sedang dilakukan oleh fisioterapi dan tim kesehatan lain. Jadi ini adalah satu gambaran. Jadi tahun 2019 yang lalu itu ada peringatan 50 tahun ya, 50 tahun Konsil Fisioterapi Australia. Jadi Dewan Konsil Fisioterapi Australia tahun 2019 itu merilis satu gambaran tentang bagaimana fisioterapi di masa depan. Jadi Dewan Konsil itu sebagai gambaran dia adalah badan yang mengakreditasi semua program pendidikan fisioterapi di Australia pada tingkat bachelor yang diselenggarakan oleh kampus-kampus di sana. Artinya konsil ini memberikan masukan gambaran bahwa segeralah berubah kurikulum Anda, gitu loh kira-kira. Jadi mereka memberikan masukan bahwa yang terjadi di masa depan oleh fisioterapi adalah satu kondisi di mana banyak sekali perubahan yang terjadi yang mungkin sekarang jalannya adalah kontraintuitif ya. Jadi dengan kita sekarang ini kita belum kepikiran sama sekali sampai ke sana. Ada lompatan-lompatan yang lebih jauh daripada kita melihat ke depan dari situasi yang dilakukan oleh mereka dalam penilaian dengan kondisi hari ini. Jadi dia menyajikan satu prediksi yang menghidupkan profesi kita dalam setengah abad mendatang tentang bagaimana Australia itu sudah mulai bermitra dengan banyak sekali tempat lewat satu futurist ya, futurist itu artinya orang yang bisa melihat
di masa depan, tapi bukan melihat dalam artian goib ya ini. Ini adalah melihat dalam situasi sekarang ini kondisinya gini loh secara teknologi, maka ke depan tuh seperti apa gitu. Dan sehingga kemudian melihat bahwa di tahun 2040 itu yang terjadi. Di tahun 2045 rehabilitasi setelah seseorang mengalami sakit itu akan di-relegate untuk kemudian dimasukkan dalam prehabilitation. Prehabilitation itu apa? Jadi ada era di mana nanti semua orang itu bisa dideteksi kira-kira akan sakit apa gitu. Jadi kalau ada orang yang dalam datanya nanti yang di 2050 tadi disebut dengan hyper personalized data, dia akan dapat diidentifikasi kira-kira dia akan mengalami gangguan shoulder atau tidak, dia mengalami gangguan gerak atau tidak, dia mengalami gangguan pada pinggang atau low back pain atau tidak, semuanya itu kemudian bisa diprediksi. Jadi identifikasi dan treatment itu kemudian dilakukan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi ada perubahan secara paradigma bagaimana intervensi fisioterapi dari responsif kepada proaktif dan preemotif. Apa maksudnya? Responsif itu maksudnya kalau ada pasien keluhan datang ke fisioterapi seperti sekarang lah ya. Pasien datang ke fisioterapi mengeluh kemudian ditangani. Kalau sekarang besok sudah enggak. Sebelum itu terjadi, fisioterapi sudah proaktif mengingatkan bahwa Anda akan punya kemungkinan dengan aktivitas kerja seperti ini, aktivitas sehari-hari seperti ini akan punya gangguan shoulder loh, tapi itu belum terjadi. Nah, itu sudah ada informasinya lebih dulu dengan kecanggihan teknologi. Bahkan prediksi yang dilakukan oleh Australia di tahun 2050 nanti fisioterapi akan bekerja di dalam tubuh pasien. Jadi tidak lagi pasien fisioterapi itu hari ini akan menggerak-gerakkan sendinya atau ngecek sendinya seperti apa dengan tes spesifik, atau menilai pasien yang kemudian mengalami emergency dengan musculoskeletal problem atau frail elderly dengan penilaian yang manual, tapi sudah diberikan gambaran oleh tubuh dia secara biomolekuler. Itu yang disebut physiotherapy will be working inside the patient body as well as outside of it. Dia bilang fisioterapi itu akan bekerja dalam tubuh pasien, juga di luar tubuhnya, tetapi perspektif di luar tubuh itu dari biologi molekuler. Nah, dalam konsep ini maka kesiapan kita, utamanya misal fisioterapi dalam emergency hari ini memang belum kelihatan sama sekali ya. Kita bisa nggak ya kira-kira di Indonesia diaplikasikan? Tapi minimal Anda punya kesempatan untuk bisa memahami bahwa penilaian yang dilakukan fisioterapi dalam kerangka emergency itu make sense karena ke depan masa depannya itu fisioterapi diinginkan atau akan sampai pada situasi dia memberikan banyak sekali intervensi yang berhubungan dengan situasi. Nah, ini saya kasih lihat videonya tentang bagaimana fisioterapi. Ya, kira-kira satu resume dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Bentar, saya tak new share karena ini tadi saya belum share sound. Anda bisa lihat bagaimana Australian Institute Council memberikan masukan kepada seluruh sekolah fisioterapi di Bali bahwa 2050 sekolah itu harus men-setting kurikulum untuk siap menghadapi situasi yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya.
Oke. Ya, meskipun temuan dan prediksi yang dilakukan oleh Australia tentang bagaimana fisioterapi di masa depan secara spesifik digambarkan dalam video tadi, tapi prinsip utama dan pembelajaran yang didapat mungkin kita tidak perlu panik dalam situasi ini. Namun fisioterapi harus bisa memastikan bertahan, berkembang, dan pada akhirnya terus bergerak. Kita mesti bertumbuh terus dengan idealisme keilmuan yang memang kita terapkan. Dari situ kita tahu bahwa profesi ini kan selayaknya industri. Jadi fisioterapi itu tidak akan kebal terhadap perubahan. Fisioterapi itu nggak bisa memaksakan diri berada pada satu bentuk. Dia akan berinovasi. Maka inovasi dan share agar influence eksekusinya segera setelah ide konkret itu mengemuka. Kayak sekarang ini, Australia memberikan ide konkret kepada sekolah-sekolah fisioterapi untuk kemudian bergerak untuk menuju kepada satu kepentingan pada peningkatan perawatan pada pasien, skill dan knowledge praktisi, dan tercapainya kesejahteraan pada fisioterapi maupun pada pasien. Sederhananya seperti ini. Sementara kemajuan teknologi itu terjadi, dampak kesehatan serta kesejahteraan pada pasien itu juga kemudian tinggi kebutuhannya, ini mengubah cara fisioterapi. Harapannya fisioterapi akan lebih bijaksana. Fisioterapi kemudian bisa melihat bagaimana masa depan. Teknologi itu kan perangkat ya. Dia tetap hanya perangkat, secanggih apapun. Jadi untuk meningkatkan perlakuan yang berpusat pada manusia, maka lebih banyak inovasi yang bisa diterapkan dalam fisioterapi itu mesti dikemukakan agar dapat mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi sekitar. Meskipun perlawanan terhadap situasi sekarang, gelombang yang mendekat dengan cepat, ya terlihat sia-sia, karena fisioterapi jangka waktu 30 tahun dari sekarang akan tetap ada dan berada pada garis depan layanan. Harapannya seperti itu. Dan kita harus memastikan bahwa fisioterapi berupaya semaksimal mungkin menjalankan perannya. Tetapi yang kemudian sampai hari ini menjadi PR AI atau teknologi adalah dia tetap tidak bisa memberikan satu penilaian terhadap compassion atau belas kasih pada pasien, kecerdasan, wawasan, kemudian persepsi, kemudian terapi manual, itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Ini kan terpandu, jadi ini tidak bisa dilakukan secara otomatis. Mohon maaf Pak, itu di mute. Bapak lagi mute. Oke. Ya, sehingga di summary saya ingin bilang bahwa peran fisioterapi dalam konsep penanganan di emergency department akan berfokus kepada bagaimana meningkatkan improve patient outcome dan mengurangi return to visit. Jadi kembalinya layanan emergency department memfasilitasi referral mereka kepada layanan, baik itu layanan rawat jalan maupun rawat inap pada program dalam peningkatan efisiensi dan continuity pada layanan ke pasien. Improvement yang kemudian terus-menerus sebagai support layanan terhadap pasien sampai dari dia pertama kali masuk sampai dia kembali ke rumah menjadi sesuatu yang sudah terbukti. Oleh karenanya, sebagai fisioterapi, concern Anda hari ini adalah Anda siapkan untuk kemudian mampu menjadi fisioterapi yang juga mampu mengakses layanan di emergency department. Dari layanan di emergency department, kita memastikan bahwa screening dan penilaian yang kita lakukan itu harus benar-benar mampu mengimprove bagaimana layanan yang berkelanjutan untuk mensupport
semua pasien agar dia mampu return to home dengan safe dan juga return to the community dengan safe. Karena concern kita adalah bagaimana dia activity kembali, concern kita bagaimana aktivitas dia bersama community itu kemudian tidak terhalang karena masalah-masalah yang terjadi pada pasien. Baik, itu menjadi akhir dari sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan berkenaan dengan secara spesifik bagaimana peran fisioterapi pada beberapa hal spesifik yang nanti ada kaitannya dengan case by case, nanti akan disampaikan di beberapa pertemuan yang lain, mungkin bisa dengan saya atau mungkin dengan beberapa dosen yang lain dalam tim Gadar. Namun yang paling utama dan yang menjadi kunci adalah dalam konsep penata laksanaan gawat darurat, fokus kalian adalah pada dua sebagai seorang fisioterapi. Yang pertama, Anda harus expert betul dalam memberikan penilaian terhadap musculoskeletal injury. Yang kedua, Anda harus memastikan bahwa layanan Anda itu tidak terbatas hanya pada layanan emergency dalam tanda kutip, tetapi juga frail elderly adalah masuk dalam kategori emergency bagi seorang fisioterapi. Mungkin tidak emergency pada dokter, tetapi bagi fisioterapi, friendly atau orang tua lemah yang menerus fungsionalnya secara progresif adalah bagian dari akses fisioterapi untuk memberikan pelayanan pada kondisi emergensi. Begitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Silakan. Ya. Terima kasih untuk penjelasan. Di sini saya nggak bicara tentang sistem regulasi rumah sakit besar seperti di Jogja ini, tapi misalnya kami besok-besok menjadi fisioterapi, misalnya kerja di rumah sakit daerah, dan bagaimana kami menyikapi tugas yang sesuai dengan job desk-nya seorang fisioterapi begitu, gimana Pak? Diminta untuk jadi sebagai tenaga terapis di situ, tapi mungkin kita dikasih pekerjaan yang membersihkan luka atau apa gitu, yang bukan job. Gampang sih, knowledge yang cukup untuk melakukan kegiatan ini. Maka kalau ini diberikan kepada kita, hasilnya justru akan merugikan pasien. Satu tuh jawabannya gitu ya. Karena kami memang tidak dibekali knowledge untuk bisa membersihkan luka. Tadi kan contohnya membersihkan luka ya. Itu satu. Yang kedua, kami tidak berani memberikan intervensi ada peran. Nah, itu adalah satu diskusi dulu di awal yang mesti harus dimunculkan. Tapi kalau misalnya mereka bilang, ya kalau gitu belajar dulu untuk bisa membantu kita segala macam. Anda bilang lagi ke mereka, saya akan membantu semaksimal mungkin seluruh pasien yang ada di sini, tapi kaitan dengan gerak dan fungsi. Karena kalau saya harus belajar, maka saya akan mengambil peran dari profesi lain. Dalam etika profesi saya itu melanggar aturan. Ya, itu harus disampaikan. Jadi jawaban Anda ini adalah jawaban yang memang semestinya bukan Anda menolak pekerjaan ya, tetapi memang itu bukan bagian dari Anda. Jadi kalau Anda kemudian diminta untuk membantu yang tidak ada kaitan dengan profesi kita, maka jawablah dengan santun dan jawabnya dengan cara yang baik. Kalau Anda dipaksa untuk belajar, maka bilang bahwa kalau saya dipaksa untuk menguasai keilmuan itu, maka saya sedang melakukan aktivitas yang akan merugikan pasien, akan merugikan rumah sakit ini, dan akan merugikan klinik ini. Dan secara hukum saya tidak berani untuk mengambil risiko itu. Gitu aja. Nah, kalau sudah dua ini juga masih dilanggar juga, ya nanti Anda lapor sama IV di sana. Mereka harus mengadvokasi Anda. Gitu. Artinya Anda berarti dipaksa untuk melakukan aktivitas di luar dari kompetensi Anda, dan itu adalah pelanggaran hukum. Ya. Jadi Anda tetap fokus pada concern Anda. Kalau itu kemudian ada hubungannya dengan expertnya fisioterapi pada movement, pada gerak fungsi, Anda harus lakukan. Tapi kalau itu tidak pada expert Anda katakan bahwasanya Anda akan membahayakan pasien jika Anda melakukan itu. Tentunya kan mereka nggak mau lah situasi terjadi pada pasien.
Dengan Anda kemudian mengatakan seperti itu, harapannya ya mereka tidak memberikan satu layanan atau satu perintah untuk melakukan pekerjaan yang bukan jadi kompetensi Anda. Itu ya. Itu ditanyakan karena memang pernah terjadi ya atau gimana? Kebetulan ada kenalan yang menjadi fisioterapi di rumah sakit daerah. Jadi itu sering ya? cekcok sama perawat di sana karena sering dikasih pekerjaan atau tugas yang sebenarnya bukan merupakan job desk dari fisioterapi sendiri gitu. Ya. Yang kedua mungkin caranya kalau nanti di sana mungkin teman-teman dari perawat melihat, dan tadi kan hubungannya dengan perawat, melihat mungkin kita kelihatan tidak terlalu banyak pekerjaannya, maka ciptakan pekerjaan yang banyak ya. Itu salah satu cara juga. Anda harus sibuk. Jadi kalau seandainya pasiennya tidak ada, Anda harus sibuk membuat misalnya program prevention promotion, yang nanti kemudian akan dikerjasamakan dengan puskesmas. Anda kemudian melakukan evaluasi terhadap pasien-pasien. Ya, sibukkan diri Anda dengan pekerjaan Anda. Jadi bisa dilihat Anda, ya mungkin di sana dilihatnya karena, ini kok fisioterapi santai-santai ya gitu. Udah PNS tapi kemudian dia nggak pernah kerja, terima gaji tiap bulan. Mungkin ya, siapa tahu ya, kita nggak ngerti kan. Ya, sudah bisa jadi ini Pak, yaitu karena di daerah jadi masih awam tentang fisioterapi. Masih awam. Ya. Nah, makanya nanti dikasih penjelasan gitu ya. Ya, nanti dibantu ya. Jadi sini nanti bantu untuk menjelaskan juga, ya nanti bisa memberikan gambaran foto. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi sebelum saya tutup? Satu pertanyaan lagi boleh? Izin Pak, ini absen gimana Pak? Absennya nanti harusnya ini saya coba. Ini tadi harusnya bisa saya buka. Coba saya buka dulu ya. Oke. Bentar ya Mas. Saya tak jawabin dulu tadi masalah absen biar nanti clear. Nanti absensinya lapor ke akademik aja. Karena saya tadi lupa. Di awal tadi harusnya saya buka ya, harus Anda scan barcode ya. Nanti bisa dibantu untuk diabsensikan kalau gitu. Atau nanti bilang sama Pak Irul ya. Oh ya, baik. Akan saya sampaikan. Iya. Thank you. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Arif dari UMM. Di sini saya ingin bertanya soal fisioterapi. Apakah fisioterapi itu boleh memberikan obat yang sifatnya umum? Sudah banyak dijual di pasaran, itu apakah boleh Pak? Seperti paracetamol, obat emah, dan lain-lain. Itu boleh apa tidak Pak untuk fisioterapinya sendiri? Ini untuk kaitan diresepkan ke pasien gitu ya Mas Akbar ya? Halo Mas Akbar. Nggih Pak. Oke. Nggih Pak. Baik, kalau untuk meresepkan obat meskipun itu bisa dijual di pasaran, mungkin kita tidak punya kompetensi untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Tapi kalau Mas Akbar memberikan saran untuk kemudian confirm ke apoteker berkaitan dengan gangguannya, biasanya nanti apoteker malah justru lebih aman. Jadi Mas Akbar memberikan referensi ke apotek untuk bisa bertanya. Mas Akbar bisa menjelaskan misalnya gini, ini ada gangguan misalnya pusing atau demam atau apa, nanti kemudian bisa konfirmasi langsung ke apoteker, nanti apoteker bisa kasih obat. Kalau dia nggak mau ke dokter ya. Tapi kalau jangan sekali-sekali Mas Akbar menuliskan sesuatu dalam resep, nggak boleh. Ya. Tapi kalau resep latihan Mas Akbar boleh kasih. Tapi kalau resep obat nggak boleh. Ya. Tapi misalnya memberikan masukan kepada pasien boleh, tapi itu bukan resep tentunya. Jadi jangan ada catatan apapun ya. Kalau catatan apapun secara hukum nggak boleh. Tapi kalau memberikan resep biasanya dengan paracetamol, boleh diminta apoteker Bu, karena saya tidak punya kompetensi untuk memberikan obat. Tapi saya tahu tentang obat itu karena saya belajar farmakologi, misalnya gitu ya.
Tapi nggak boleh saya memberikan obat itu, karena itu bukan domain saya. Tanya aja sama apotekernya. Malah lebih aman apotekernya. Tapi kalau obat-obat topikal, Mas, topikal itu yang salep kayak gitu, boleh. Selama itu misalnya bebas, boleh. Tapi kalau yang per oral kayak paracetamol itu kita harus hati-hati ya. Tapi kalau topikal boleh. Karena fisioterapi pakai Voltaren, pakai Lavalos gitu ya, kemudian pakai atau beberapa obat yang ada di nebulizer ya, misalnya Ventolin itu kan ada beberapa yang dibolehkan fisioterapi menggunakan. Nah, itu nanti dilihat masing-masing. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya kayak paracetamol, metilprednisolon itu memang bebas udah aja sih dibeli. Tapi fisioterapi jangan sampai melakukan tindakan untuk meresepkan dengan tulisan, itu nggak boleh. Nanti kalau ketahuan itu bisa kena sanksi gitu ya. Karena memang kita domainnya bukan di sana ya. Tapi kalau perihal Anda paham farmakologinya atau paham atau bagaimana kandungannya dan bisa dipakai secara dosis seperti apa, secara knowledge tidak apa-apa Anda paham. Tapi kalau secara praktis dalam kompetensi Anda memberikan itu tidak boleh ya. Itu mungkin jawaban saya Mas Akbar. Iya Pak, makasih Pak. Terus kalau misalnya seperti ada yang UMM maaf Mas ini kayaknya. Oke, ulangi Mas Akbar. Yang seperti Parkinson itu kita ada pasien ke kita dengan dengan gejala Parkinson Pak. Terus kan kalau Parkinson kan biasanya kita biasanya dikasih levodopa untuk ngalamin. Itu kita harus rujukin apa ke dokter dulu biar dapat resep obatnya atau kita sendiri Saran Pak juga, saya Pak? Mas Akbar kerjasama dengan dokter. Jadi nanti langsung direfer ke dokter. Itu yang paling aman untuk praktis. Kita kalau praktek itu berkaitan dengan etika dalam praktek itu penting. Karena kalau nanti kita kena pasal itu. Jadi yang paling aman bekerja sama aja. Misalnya dengan dokter saraf gitu ya, bekerja sama direfer bahwasanya ini sepertinya mengarah pada Parkinson dan Indonesia belum periksa ke dokter spesialis saraf. Dokter spesialis saraf kira-kira akan kasih masukan apa nanti kemudian bisa dikembalikan ke fisioterapi untuk intervensi selanjutnya. Jadi konsepnya kita concern pada situasi itu Mas Akbar. Akan lebih bagus kok kalau ada kolaborasi saya kira dan ada refer gitu lebih bagus. Gitu ya Mas Akbar? Iya Pak, baik Pak. Berarti kita cari aman aja ya Pak. Betul, harus cari aman kalau praktis ya. Kalau masalah knowledge nggak akan dibatasi. Anda boleh belajar sampai dimanapun, sampai apapun yang Anda pelajari boleh. Bahkan itu harus karena Anda akan berkomunikasi. Misal kompetensinya dokter spesialis saraf Anda kuasai semuanya gitu ya. Kemudian Anda ingin berkomunikasi dengan dia kaitan dengan Riviera itu boleh. Tapi kalau seandainya misalkan itu diresep oleh Anda tidak boleh. Jadi nanti kita main aman. Itu hanya untuk bahan ngobrol dengan mereka komunikasi, tetapi eksekusi tetap harus mereka yang tanda tangan atau mereka yang kemudian bertanggung jawab atas itu. Gitu ya Mas? Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Mas Akbar, terima kasih. Baik, udah azan maghrib, terima kasih. Nanti kalau ada yang masih mau tanya lagi disimpan dulu, nanti kita pertemuan yang akan datang masih ada waktu bisa ditanyakan ya. Teman-teman semua terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf kita online karena memang terbatas kemarin tadi problematik kita. Di sharing screen saya malah agak sedikit worry kalau seandainya nggak bisa menunjukkan Anda dan share di screen sehingga nanti mudah-mudahan besok sudah kita lakukan bersama. Recording stopped. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live ya.